Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kami dari kelompok 4 akan membahas diskusi kami mengenai front end work and launch. Nah, berikut adalah daftar nama kelompok kami. Yang pertama ada Hanifah Moralubis, yang kedua ada Hashim Asngari, yang ketiga ada Gustian Syah, dan yang keempat ada Ganesha. Oke, moderator bisa dilanjut. Segala sesuatu yang dilakukan untuk memperoleh hasil awal adalah intervensi yang mempengaruhi sistem klien dari kontak pertama, pertanyaan awal, diskusi, dan pengumpulan informasi diagnostik. Mencapai hasil ini sangat penting untuk keberhasilan upaya, perubahan, dan memastikan proyek yang berfokus pada klien di jalur yang benar. Dengan hubungan yang benar, menggunakan metode yang benar, bekerja dalam waktu yang ditentukan, dan memperoleh dukungan yang tepat. Karena sumber daya seperti waktu dan uang sangat berharga. Praktisi PO dan klien bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan front end yang baik. Mereka seharusnya tidak membuat asumsi awal tentang apa yang perlu dilakukan atau apa yang harus diketahui dan diklarifikasi. Mengidentifikasi klien dan sponsor. Tidak selalu mungkin untuk segera mengetahui siapa semua pemain dalam organisasi klien atau siapa yang akan terlibat. Tetapi mereka yang dikenal dan siapa kemungkinan pemain kunci harus menjadi fokus perhatian awal, apakah individu, kelompok, atau bahkan banyak klien. Bagi banyak orang di OD, kesehatan dan vitalis seluruh organisasi berbagai subsistemnya, dan anggota individualnya mengidentifikasikan klien dalam arti yang luas. Konsultan juga dapat diminta untuk bekerja sebagai konsultan bersama dengan orang lain dari dalam atau luar organisasi atau departemen. Hubungan kerja sama ini dapat menjadi problematis dan klarifikasi yang cermat diperlukan bagaimana karena peran dan dapat berkisar dari menjadi penolong mitra yang setara sehingga klien nyata. Klien dan sponsor dapat memiliki perspektif, gaya kerja, dan tingkat pengaruh yang berbeda. Membangun kompetensi dan kredibilitas konsultan. Pengaruh berasal dari kekuatan sosial yang mereka terima dari klien yang sebagian didasarkan pada perkembangan kompetensi dan kredibilitas di mata klien. Klien mungkin memiliki kriteria yang berbeda dalam pikiran ketika mereka menilai kompetensi praktisi PO. Jadi mereka perlu memahami latar belakang, pengalaman terkait, dan nilai. Pertanyaan yang terus-menerus dan obsesif tentang latar belakang, pengalaman masa lalu, kredensial seringkali merupakan tanda penolakan yang disamarkan sebagai kepedulian terhadap kompetensi. Tidak efektif dan tidak etis bagi praktisi PO untuk mengerjakan proyek yang kompetensinya kurang. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan berempati dengan sistem sambil menghindari menjadi begitu aktualisasi sehingga seseorang mencerminkan bias dan subjektif yang sama. Kemampuan untuk tidak diserap oleh budaya dan tetap bebas dari kekuatan organisasi yang mungkin mengubah pandangan praktisi PO tentang organisasi dan masalahnya tidak boleh dikompromisasikan dalam mengembangkan hubungan klien praktisi PO yang berkualitas. Aturan dasar seringkali berasal dari gaya kerja, keterlibatan, dan diskusi berbagai informasi. Perjanjian seperti tidak apa-apa menelpon saya di rumah, atau kami akan berbagi segalanya dan menghindari kejutan, memberikan pemahaman kepada semua orang tentang apa yang dapat diterima dan efektif. Atau praktisi PO juga harus mendiskusikan opsi penghentian selama kontrak, termasuk pemutusan yang direncanakan dan transfer keahlian, keadaan yang menyebabkan pelanggaran kontak, siapa yang dapat mengakhiri, dan hukuman untuk memutus hubungan kerja dini. Baik, akan dilanjut oleh Saudara Hanifah. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan organisasi sebagai pengembangan.
praktisi PO membutuhkan bantuan untuk melihat bagaimana upaya perubahan sampai pada kesimpulan yang berhasil. Contohnya seperti bantuan administratif dan layanan dukungan lainnya. Di pertukaran praktisi klien pengembangan organisasi, yaitu aspek terakhir dari pembuatan kontrak melibatkan apa dan bagaimana sebagai yang paling besar yaitu pertukaran uang, dan di mana untuk memungkinkan melakukan barter yaitu menggunakan materi yang dikembangkan, pertukaran layanan atau pembelajaran praktis PO untuk ekuitas. Selanjutnya, pembuatan kontrak adalah proses yang kompleks dan interaktif yang membutuhkan kepekaan, keterampilan, dan fleksibilitas, di mana praktisi PO harus mengetahui budaya dan sistem untuk menyajikan intervensi dengan benar. Selanjutnya, banyak kesulitan yang timbul dalam intervensi PO yang dapat kita telusuri di fase front-end, yaitu kesulitan berasal dari kesalahpahaman organisasi, di mana mengabaikan masalah yang terjadi atau terikat dengan struktur kekuasaan, tidak setuju tentang metode kerja, dan tidak adanya kesepakatan. Yang ketiga, konsultan harus bekerja dengan hati-hati dalam memunculkan masalah organisasi atau memulai jalur yang baru dengan klien bekerja, di mana untuk menanamkan kepercayaan dan menyesuaikan gaya pribadi mereka dengan harapan banyak pemain. Selanjutnya yaitu konsep diri sebagai instrumen. Asian 2010, Jamieson 2003, Jamieson dan kawan-kawan 2010, Kester dan Parenchpay 2012. Di mana sangat penting untuk memahami pekerjaan PO praktis adalah agen perubahan yang harus mengandalkan pikiran, perasaan, kekuatan. Di mana Quet dan Brown pada tahun 2022 membawa konsep ini ke tingkat baru, yaitu membahas pentingnya menjadi konsultan yang sadar, yang memperbesar kesadaran tentang siapa mereka dan gaya cara berpikir, bekerja, dan berinteraksi, dan yang secara aktif dapat melacak dan mengubah model implisit dan asumsi dalam pekerjaan mereka, di mana dalam keterlibatan seseorang menggunakan diri untuk menumbuhkannya. Dan yang ini adalah cara untuk mengembangkan strategi sukses dan yang dapat kita lakukan seperti di dalam buku, yaitu setiap orang tahu bagaimana mereka dapat berkontribusi, di mana untuk mensukseskan organisasi dan diberdayakan untuk melakukannya. Yang kedua itu harus bisa membangun kerja tim, di mana tim didorong dan dikembangkan di atas, di dalam tim dan di antara tim dan di luar organisasi dengan kelompok yang merupakan kunci keberhasilan organisasi. Selanjutnya, banyak kesempatan disediakan bagi orang untuk berbagi ide dan membuat perbaikan. Yang ketiga itu jaga pelanggan. Di sini maksudnya adalah kita mendorong ke pelanggan internal dan eksternal sebagai prioritas tinggi, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan saat ini dan pelanggan potensial sangat dihargai. Perkembangan organisasi keperubahan zaman, di mana penggunaan penilaian perencanaan tindakan tradisional, yaitu teknologi, telah membuka banyak cara atau alternatif untuk menilai organisasi, kelompok, dan individu. Contohnya termasuk kuesioner elektronik, perpesanan waktu nyata, konferensi, dan tindakan perencanaan tanpa kendala geografis, yaitu upaya dilakukan untuk menemukan cara untuk mempercepat perubahan proses dan buat perubahan sebagai jelas, yang dapat dimengerti, hemat waktu, dan nilai tambah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Taruna Wreda Gusti. Action planning process involve key stakeholder, atau tindakan proses perencanaan dengan melibatkan pemangku kepentingan utama.
Tim ses dalam pengelolaan perubahan. Yang pertama ada agen perubahan atau praktisi OD, seseorang yang ahli dalam organisasi perkembangan dan perubahan. Yang kedua ada change leader, seseorang dalam posisi kepemimpinan yang dapat signifikan mempengaruhi berhasil tidaknya suatu usaha perubahan dan memberikan dukungan serta kepemimpinan yang diperlukan agar perubahan berhasil. Yang ketiga ada change champion, seseorang di semua level organisasi yang membutuhkan change champion berubah dan setidaknya memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana merencanakan dan melaksanakan dengan sukses perubahannya. Yang keempat, change team, sebuah tim yang bertanggung jawab untuk perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan memperjuangkan upaya perubahan. Terus ada agen perubahan, yaitu Dirjen mengeluarkan keputusan BBK atau BBBM, lalu change leader sebagai KUPT pemasyarakatan memimpin perubahan untuk membangun UPT berzona integritas, dan change champion kasih dalam UPT pemasyarakatan, serta change team yaitu staff seksi. Involve key stakeholder. Yang satu, libatkan mereka yang berada di posisi terbaik untuk memahami dan memanfaatkan penilaian dan memimpin perubahan yang dibutuhkan. Yang kedua, pastikan bahwa seseorang akan memimpin upaya perubahan. Jika perlu, kembangkan tim perubahan ke rencana dan kelola proses perubahan. Evaluasi dan prioritaskan data yang relevan. Yang ketiga, mengembangkan proses untuk mengevaluasi, memprioritaskan, dan membuat informasi penilaian dapat dikelola dan digunakan. Yang keempat, memperjelas fokus upaya perubahan dalam seluruh organisasi, kelompok atau antar kelompok, individu, struktural, dan teknologi. Yang kelima, pertimbangkan tingkat perubahan yang diinginkan, fine-tuning, incremental, atau transformasional. Yang keenam, fokus pada realitas saat ini, cita dan cita-cita, serta kemungkinan masa depan, dan gali alternatif untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Setuju pada perubahan yang akan dilakukan. Dan yang ketujuh, sepakati tindakan yang akan diambil dengan menyadari bahwa lebih baik melakukan beberapa hal dengan baik daripada hal buruk. Yang ke-8, mengevaluasi perubahan dari perspektif sistem dengan mempertimbangkan implikasi dari perubahan dan penyelarasan yang dibutuhkan. Kembangkan strategi perubahan. Yang ke-9 ada identifikasi kekuatan yang bekerja untuk atau melawan perubahan yang diinginkan. Yang ke-10, jelajahi alternatif intervensi. Yang ke-11, mengembangkan proses perubahan berdasarkan model perubahan suara dan serangkaian perubahan prinsip. Yang ke-12, mengembangkan proses untuk memantau dan mengelola proses perubahan. Yang ke-13 ada memperjelas peran dan tanggung jawab tindak lanjut. Kemudian memperjelas peran dan tanggung jawab tindak lanjut dari semua yang terlibat dalam perubahan proses. Yang ke-15, berkomitmen untuk menjaga proses perubahan sejelas dan sesederhana mungkin. Nah, selanjutnya bagaimana mengimplementasikannya di UPT pemasyarakatan. Cara pengimplementasian pada UPT pemasyarakatan yaitu fokus pada tujuan UPT seperti perubahan menuju zona integritas. 2. Gunakan rencana perubahan, perencanaan tindakan, dan model perubahan untuk memandu dan mengelola proses perubahan seperti keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia, nomor 04/02 tahun 2020 tentang tata cara pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau BBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (BBBM) pada satuan kerja pemasyarakatan. 3. Bangun mekanisme umpan balik sehingga Anda akan tahu apa yang berhasil dan tidak dan
berhasil dan tidak, dan menyesuaikan bisa dilakukan. Sesuaikan rencana tindakan dan intervensi untuk mencapai hasil terbaik menuju zona integritas. Sesuaikan rencana aksi dan intervensi dengan kondisi yang berubah. Melibatkan seluruh pegawai UPT dalam melakukan perubahan sesuai strategi yang telah ditentukan. 6. Temukan cara untuk membuat insentif untuk berubah lebih besar di UPT. 7. Targetkan dan komunikasikan target perubahan awal dan lanjutan hingga syarat zona integritas terpenuhi. Yang ke-8, libatkan pemimpin kunci seperti kepala seksi di setiap UPT dalam menjaga orang tetap fokus, mengkomunikasikan kemajuan, dan memberikan dorongan. 9. Pastikan bahwa mereka yang terlibat dalam membantu mencapai perubahan yang diinginkan, diakui, dan dihargai. Identifikasi dan kelola resistensi terhadap perubahan. 10. Waspadai penolakan yang signifikan terhadap perubahan dan ambil langkah positif untuk mengatasi perlawanan. 11. Hadapi penolakan terus-menerus secepat dan sekonstruktif mungkin. Tindak lanjut dan belajar dari proses. 12. Tindak lanjuti sampai tujuan perubahan yang diinginkan tercapai. 13. Menilai apa yang telah dicapai dan apa yang masih harus dilakukan. Yang ke-14, bangun cara agar perubahan bisa dipertahankan. Dan ke-15, belajar dari proses dan men-share apa yang telah dipelajari. Berikut selanjutnya silakan dilanjutkan oleh Saudara Hasyim. Ya, selanjutnya seperti yang dijelaskan oleh Mbak Geo, Mbak Anifa, dan Mas Gusti. Seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwasanya kita itu menjelaskan tentang OD, Organization Development, yaitu untuk pengembangan organisasi. Bagaimana sih caranya melakukan suatu perubahan, tindakan, dan aksi-aksi gitu. Seperti yang dijelaskan juga Mas Gusti tadi, bahwasanya adanya namanya action dari planning proses, atau yang dinamakan satu tindakan atau tindak lanjut dari satu perencanaan itu. Dan bagaimana untuk melakukan suatu perubahan, kita merencanakan dan action-nya itu seperti apa, kan seperti itu. Seperti yang diterangkan tadi, ada 4 unsur, ada dari praktisi OD, change leader, terus change champion, terus change team. Di situ bahwasanya kalau di lapas itu agen perubahan itu siapa sih? Itu agen perubahan itu adalah orang yang di mana itu yang di luar seperti halnya ketika lapas ini untuk ditutup untuk zona integritas. Jadi siapa sih orangnya yang untuk agen perubahan untuk menuju ke zona integritas itu siapa sih? Yaitu Ditjen yang mengeluarkan keputusan tersebut, yang mengeluarkan keputusan WBKWBBM. Dan change leader-nya siapa? Pemimpin untuk melakukan suatu perubahan itu siapa? KUPT-nya. Dan KUPT dan dibantu oleh change champion. Change champion itu adalah orang-orang yang sudah ahli di bidang masing-masing, yaitu bisa ditunjuk kalau di UPT di lapas itu bisa jadi dikasihnya, mungkin dikasih kamtib, kasih binadik, kasih kasubsi TU, KPLP, dan itu lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, kemudian dan seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya itu ada yang namanya implementasi, dan setelah diimplementasikan di situ ada hambatan. Kenapa hambatan-hambatan untuk melakukan suatu perubahan? Orang-orang ini menolak suatu perubahan. Nah, kenapa orang-orang ini menolak suatu perubahan? Dan bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, seperti yang di PPT ini, kenapa sih orang-orang menolak perubahan? Kita lihat. Dan ini seperti yang ditampilkan di buku, dan bisa dilihat kalau dilihat di UPT Pemasyarakatan itu sangatlah relevan. Karena apa? Alasannya orang itu tidak bisa melakukan perubahan itu antara lainnya seperti ini. Yang pertama, yaitu visi yang kurang jelas dalam melakukan perubahan.
ketika suatu organisasi itu tidak memiliki visi atau tujuan, maka untuk melakukan suatu perubahan itu juga nggak jelas. Untuk koordinasinya, untuk kedepannya harus apa, planningnya seperti apa, nanti sampai ke controllingnya itu bagaimana, itu nggak jelas. Dan kalau visi yang kurang jelas, maka hasilnya pun tidak akan jelas. Itu bisa dipastikan. Karena yang utama itu adalah visi, dan setelah visi itu ada misi. Dan kemudian yang kedua ini masih terpacu terhadap perubahan yang lama, nggak bisa move on. Nah, seperti yang kita tahu ini, yang di UPT pemasyarakatan yang kita ini sambil sharing lah ya, di UPT ini tuh masih terpacu untuk metode lama. Dulu gini, kenapa nggak begini aja? Dia itu nggak pegawai-pegawai, bahkan taruna pun dulu deh yang seperti itu. Dan hal yang seperti ini tuh yang membuat seorang pegawai atau organisasi itu tidak bisa maju. Dan sampai kapan maju kalau tetap melihat ke belakang. Ya boleh saja melihat ke belakang, tetapi untuk melakukan suatu perubahan itu harus melihat ke depan. Karena masih ada masa depan yang harus kita capai dan harus bisa move on lah seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pemimpin yang tidak efektif dalam memimpin atau mendukung suatu perubahan. Seperti halnya UPT itu kan namanya pemimpin tuh kan ada yang main lewat orangnya itu kan seperti apa ya, kurang efektif, itu yang dimaksud kurang kompeten. Ketika dipilih, pemimpin itu dipilih karena hasil dari rollingan, dan kalau nggak seperti itu karena ditunjuk, padahal dia itu nggak mampu, dia itu nggak ahli, dan asal ditunjuk aja dan siap-siap aja, dan ternyata tidak mempunyai kompeten, maka pemimpin ini bisa mempengaruhi untuk kedepannya, untuk suatu perubahan itu akanlah sangat tidak efektif, dan tidak akan ada namanya perubahan, namanya stagnan. Karena apa? Pemimpin ini sangatlah penting, karena untuk menggerakkan suatu perubahan itu dibutuhkan change leader, seperti yang dijelaskan oleh Mas Gusti tadi. Nah, kemudian kurangnya keterlibatan dalam proses perubahan. Kurang keterlibatan dalam proses perubahan ini yang dimaksud, kalau bisa ini, organisasi dimanapun ya, kalau nggak di UPT pemasyarakatan, mungkin kalau untuk kita sendiri di UPT pemasyarakatan bisa digunakan untuk diimplementasikan di UPT lain. Kenapa sih kok orang nggak bisa nggak mau ikut andil dalam suatu perubahan? Ya karena dia itu tidak dilibatkan dalam proses perubahan tersebut. Maka orang pun juga akhirnya acuh. Kalau di Jawanya namanya bah-bahno gitu. Acuh tak acuh, ya udahlah, aku nggak dilibatin kok, ngapain aku ngurusin? Seperti yang kita tahu, kalau kita dilibatkan dalam suatu perubahan, kita kan sering kan tiap Jumat tuh ke UPT, kita lihat-lihatlah yang nggak dilibatkan dalam suatu perubahan itu, nantinya dia akan acuh, terus pulang duluan, yang lainnya lembur untuk mengerjakan contoh tadi seperti Mas Gusti memberikan contoh ZI gitu. Ketika semuanya lembur untuk melakukan pembangunan zona integritas, ada yang elek-elekan pulang karena apa? Dia nggak dilibatkan. Jangan salahkan mereka, tetapi harusnya dilibatkan, sedikit banyak harusnya dilibatkan, karena seseorang itu butuhnya diakui. Jika orang itu tidak diakui keberadaannya, ngapain aku muncul-muncul? Ngapain harus muncul ke permukaan gitu? Ngapain harus cari muka? Toh aku juga nggak dianggap, kan seperti itu. Butuhnya diakui, dianggap. Aku loh, ini loh pegawaimu Pak. Aku loh, ini loh pegawaimu Bu. Gitu. Dan kemudian selanjutnya yaitu kurangnya dorongan untuk berubah. Untuk seorang pemimpin itu harusnya memberikan suatu motivasi, dorongan-dorongan, karena tidak semuanya pegawai itu mempunyai integritas yang tinggi, motivasi yang tinggi, karena pasti ada kadangkala dia itu mempunyai masalah-masalah pribadi, individu yang dimana terbawa ke organisasi, akhirnya kurang motivasinya untuk melakukan suatu perubahan. Jadi untuk melakukan suatu perubahan itu haruslah diberikan dorongan, seperti yang dijelaskan oleh Mas Gusti tadi. Untuk satu harus diberikan satu insentif atau diberikan satu contoh, ini loh, melakukan perubahan seperti ini. Seorang pemimpin harus memberikan contohan seperti itu. Terus kemudian takut akan hal yang tidak diketahui.
pada sadar nggak sih kalau orang itu, rata-rata orang, bahkan saya sendiri, jika tidak mengetahui, itu pasti akan takut untuk melakukan suatu perubahan. Aman nggak sih untuk melakukan suatu perubahan? Mau jalan, mau maju, aman nggak? Nanti jatuh lagi, nanti ada rintangan lagi, takut. Karena selalu sudah nyaman di zona nyamannya gitu. Untuk melakukan suatu perubahan, untuk melakukan kemajuan tuh susah gitu. Dan yang perlu yang perlu untuk digarisbawahi, seorang pemimpin itu harusnya memberikan suatu penjelasan. Janganlah kamu takut, ini untuk suatu perubahan, jadi diberikan suatu wawasan, kan seperti itu. Lanjut, ada ancaman pribadi atau sesuatu yang merugikan. Mungkin ada ancaman pribadi atau seperti halnya, terus bekerja yang terlalu over, yang seperti yang kita tahu nih, ini pasti nih di UPT Masyarakatan, berangkat pagi, pulang sore, dan bisa pulangnya malam-malam. Karena apa? Di sini tuh kalau di UPT Masyarakatan nih ya khususnya, bekerja yang terlalu over itu sebenarnya kan nggak bagus kan. Apalagi kalau ada akreditasi atau ada namanya audit dari inspektorat, itu pasti taruna-taruna juga pasti merasakan juga kan bagaimana rasanya dilibatkan tuh seperti apa dan pulangnya sore-sore. Mungkin untuk sekali atau 2 kali mungkin bisa, dan bisa juga dikasih tambahan gitu, uang lembur atau seperti apa. Tetapi kalau bekerja terlalu berlebihan dan itu setiap hari, itu pasti akan memberikan dampak negatif. Kan seperti itu. Kemudian yang perubahan yang terlalu berlebihan. Misal nih, kemampuannya lapas itu, kapasitasnya untuk melakukan suatu perubahan itu hanya sekian. Semisal hanya maju untuk mencapai 2 tujuan. Tetapi karena terlalu over, ya pengennya, saya nggak mau tahu, harus mencapai tujuan itu 3 atau 4. Itu pemimpin kadang kan seperti itu. Saya nggak mau tahu, kan gitu. Yang penting perubahan itu jadi. Entah apa halangannya, kan seperti itu. Tapi nggak melihat, bilang saya nggak mau tahu itu, tapi nggak melihat, oh seperti ini kemampuan pegawai saya, ini kemampuan organisasi saya, kan seperti itu. Dan ini yang membuat tujuan atau suatu perubahan itu gagal, kan seperti itu. Terus kemudian perbedaan ideologis atau sudut pandang. Perbedaan ideologis atau sudut pandang ya semisal ini menolak gitu, karena ini perubahan seperti ini tuh nggak baik buat organisasi, terus ada yang nggak cocok gitu, dan karena ada crash akhirnya organisasi nggak bisa berjalan dengan maksimal, kan seperti itu. Kemudian politik atau egois, kan karena adanya politik masing-masing dari pegawai itu sendiri, kemudian saya pengen tampil lah, dan kemudian saya pengen tampil juga, terus akhirnya karena ada crash, ada namanya kepentingan politik, karena ingin muncul, karena ingin mencari nama atau dan sebagainya, karena ingin mencari popularitas, terus agar bisa mendapatkan promosi, dan karena keegoisan pribadi sendiri-sendiri, akhirnya organisasi nggak bisa berjalan. Bisa suatu berjalan, tetapi untuk melakukan suatu perubahan itu sangatlah susah. Itulah mengapa UPT Pemasyarakatan perlu untuk melakukan suatu perubahan seperti itu, dan harus banyak namanya interaksi. Kemudian atau support instansi dari lembaga. Nah, harus adanya sumber daya ini. Sumber daya itu bukan hanya seperti fasilitas atau dan lain sebagainya. Manusia pun juga sumber daya, kan seperti itu. Ketika napi sekian banyak, ratusan atau ribuan, tapi pegawainya cuma puluhan, bahkan cuma 100 atau 200 itu aja. Ya akhirnya nggak bisa berjalan dengan maksimal ketika dengan kondisi pegawainya sedikit dan tidak berbanding lurus dengan banyaknya napi yang masuk. Kemudian kurangnya keterampilan untuk membuat suatu perubahan. Nah, ini yang dibutuhkan, butuh skill yang sangat tinggi untuk melakukan perubahan itu, harus ada keterampilan, kan seperti itu. Dan lanjut, Mas Gusti. Kurang informasi. Nah, ini informasi ini
memang semuanya di organisasi itu pasti butuh informasi, karena informasi itu untuk melakukan satu komunikasi, untuk melakukan satu perubahan, itu jangan sampai adanya namanya miskomunikasi. Mungkin ada 1-2 untuk miskomunikasi, tetapi tugas kita itu harus melakukan untuk meminimalisir miskomunikasi tersebut. Lanjut. Nah, waktu yang tidak memungkinkan atau tidak mendukung. Waktu ini sangat waktu yang tidak mungkin atau tidak mendukung. Jadi waktu itu timing, seperti yang dijelaskan Mas Gusti tadi, timing itu sangatlah diperlukan. Karena apa? Untuk melakukan suatu perubahan itu membutuhkan waktu, untuk membutuhkan ini loh saat yang tepat untuk melakukan suatu perubahan. Terkadang ketika pimpinan mengajak untuk melakukan suatu perubahan dan ternyata pegawainya masih belum siap dan timingnya masih belum tepat, masih semisal ngurusi yang A dan ternyata pimpinan untuk menghendaki yang B segera dilaksanakan, itu nggak akan bisa maksimal ketika A itu belum diselesaikan terlebih dahulu dan kemudian bisa langsung melakukan perubahan untuk menuju yang ke B, kan seperti itu. Dan harus membutuhkan waktu yang benar-benar tepat. Lanjut. Lanjut, Mas. Kemudian ada lagi komunikasikan alasan untuk suatu perubahan. Tunjukkan kepemimpinan yang terlihat meyakinkan keterlibatan dan dukungan. Jadi, oh ini sudah beda ya. Kemarin yang tadi udah Mas, cuma 1 halaman ya. Oke, pantesan tadi kok nggak nyambung kan itu. Nah ini yang mengatasi resistensi dalam perubahan. Untuk mengatasi hal yang tadi, yang ketika seseorang itu menolak perubahan, ketika ada hambatan itu, bagaimana sih caranya agar hal-hal negatif yang seperti tadi itu, hambatan-hambatan yang seperti tadi, yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu agar bisa terselesaikan dan organisasi itu bisa melakukan perubahan dan pengembangan untuk yang lebih lanjut. Yaitu dengan, pertama, komunikasikan alasan kuat untuk perubahan. Jadi harus dikomunikasikan, makanya jangan kurang informasi, kan seperti itu. Harus dikomunikasikan bahwa perubahan ini memang benar-benar dan harus diberikan motivasi, kan seperti itu. Jadi ada namanya alasan kuat. Jadi berikanlah dorongan. Kenapa harus melakukan perubahan ini? Jadi berikan penjelasan. Jangan sampai adanya kurang informasi atau kurang pengetahuan atau kurangnya keterlibatan. Kemudian lanjut, tunjukkan kepemimpinan yang terlihat dan meyakinkan keterlibatan dan dukungan. Nah, seperti tadi. Jadi jangan hanya melibatkan pegawai saja, tetapi pimpinan juga harus memberikan contoh. Kan seperti itu, memberikan dorongan, memberikan contoh, begini loh. Karena pimpinan itu sebagai contoh, sebagai teladan. Oh, pemimpin saya aja begini, masa sebagai pegawai, sebagai staf, sebagai bawahan, kenapa enggak? Kan akhirnya ada rasa malu kan seperti itu. Dan akhirnya melakukan satu perubahan. Kemudian harus membentuk namanya untuk melakukan satu perubahan adalah change champion. Harus membentuk yang ahli di bidang binadik. Siapa yang di ahli binadik? Yaitu kasih binadik. Terus untuk yang di bidang pengaman siapa? Yaitu KKPLP. Kemudian untuk yang keamanan ketertiban, untuk yang keadministrasiannya, untuk ketika alat peralatannya seperti pengamanan untuk pistol atau dan lain sebagainya, ketika pelurunya macet atau seperti apa, itu mungkin bisa dikomunikasikan dan dikasihkan tips. Dan untuk masalah keuangan dan untuk kepegawaiannya bisa di PU dan lain sebagainya. Jadi harus menunjuk seorang yang ahli dan cakap. Terus pemangku kepentingan dan kontributor utama. Seperti yang tadi yang dijelaskan. Terus buatlah insentif untuk perubahan lebih besar daripada insentif yang tetap sama. Jadi harus membuat satu perubahan yang lebih besar. Insentifnya seperti apa. Kemudian mendidik, melatih, mempersiapkan orang untuk perubahan. Jadi sebelum melakukan satu perubahan itu harus diberikan suatu pengetahuan,
pegawai-pegawainya, anggota-anggotanya. Ini loh, seperti yang tadi, dikomunikasikan alasan untuk kuat dan dilatih, dididik seperti ini, harusnya seperti ini untuk melakukan satu perubahan, kan seperti itu. Lanjut ke berkomunikasi tentang visi dan kemajuan. Jadi visi-visinya ini harusnya harus diberikan satu kejelasan, karena apa? Jangan sampai ada namanya kekurangan kurang jelas visinya, karena untuk melakukan satu perubahan itu dibutuhkan visi yang kuat dan visi yang jelas. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi. Intinya tetap jangan sampai miskomunikasi. Dengarkan dan tangani perbedaan sudut pandang dan hambatan. Nah, dan untuk ketika ada perbedaan untuk masing-masing individu dari pegawai dan dari untuk melakukan satu perubahan selama itu positif bisa ditampung, dan untuk jalan keluarnya itu seperti apa. Jadi bisa dikomunikasikan dan bisa dirapatkan bareng-bareng itu seperti apa. Jangan sampai ada saya ingin melakukan ini dan satunya ingin melakukan yang lain. Dan kalau tidak bareng-bareng kan namanya organisasi itu dilakukannya secara bareng-bareng, tidak bisa secara individu. Karena ini bukan ujian nasional kan seperti itu. Kemudian gunakan penilaian dan data untuk memotivasi perubahan. Jadi dinilai pegawai ini sudah tercapai, harus ada penilaiannya, peningkatannya, data-datanya itu harus ditampilkan untuk memotivasi. Oh, ini kita sudah melakukan peningkatan sedemikian, berapa persen kita sudah melakukan perubahan. Jadi untuk memotivasi seluruh anggota agar bisa melakukan satu perubahan. Kemudian targetkan pencapaian awal. Nah, misal nih ada visi dan ada misi, dan harus menentukan pencapaian secara kecil-kecilan dulu. Seperti yang dicontohkan Mas Gusti tadi, yaitu ZI. Contoh kecilnya yaitu untuk pencapaian awalnya apa? Seperti halnya membuat LTSP. Ketika LTSP itu sudah jadi, maka ini sebagai gunakan proyek percontohan, ini sebagai contoh, ini sudah berhasil. Dan untuk kemudian seperti pelayanannya untuk membuat untuk memberikan layanan LTSP-nya, terus kemudian dari pelayanan website-nya, dari jargon logonya dan lain sebagainya, sampai untuk layanan kunjungannya, seperti itu. Sehingga untuk menjadi contoh dari pencapaian-pencapaian lain, dan harus ada satu yang benar-benar sukses untuk sebagai diikuti oleh yang lainnya, kan seperti itu. Kemudian peka terhadap waktu dan persyaratan dalam pelaksanaan dari perencanaan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, sebagai pemimpin harusnya peka terhadap waktu dan persyaratan dalam pelaksanaan dari perencanaan. Jadi nggak bisa numpuk untuk mengerjakan A dan B itu secara bareng-bareng dan harus fokus, kan seperti itu. Mungkin kalau jika yang tidak bisa fokus, mungkin bisa dibagi. Ini yang khusus untuk pegawai yang beberapa, yang semisal yang kelompok A untuk mengerjakan tujuan A, yang kelompok B untuk menyelesaikan tujuan B, itu mungkin bisa terjadi, tergantung dari skill dari pimpinan itu sendiri. Kemudian ambil pendekatan positif untuk menangani masalah dan hambatan, tapi tahu kapan harus melanjutkan baik. Ya, jadi semisal nih kalau ada masalah dan hambatan itu tetap diambil dari segi positifnya, diambil hikmahnya gitu. Kalau kita kan seperti itu kan, di agama Muslim itu haruslah legowo jika ada suatu masalah, dan kalau memang benar-benar itu kenyataannya memang sangat pahit, seperti halnya pil pahit kan seperti itu, dan harus tetap legowo. Ya seperti itu, mungkin sudah selesai ya. Baik, terima kasih Mas Hasim tentang penjelasannya. Dapat kita lihat dan sudah disimpulkan tadi bahwa bagaimana kesimpulan yang telah kita buat dari kelompok 4. Maka sampai di sini untuk pembahasan kita. Lebih kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan, Weh? Ya. Thank you.